Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika perjumpaannya dengan Rasul dipanggil Habib Ali bin Muhammad ini, ya waladi Ali, wahai anakku Ali, karena zuriyah min abna Fatimah Az-Zahra binti Rasul Al-Batul, anak keturunan daripada Hasanain, Sayyidul Hasan sama Al-Husain, Ali ibn Muhammad ibn Husain ibn Abdullah ibn Syekh kaza wa kaza ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Habsyi Mala Syaib, dan terus diriwayatkan daripada keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Syarif Hidayatullah kaza wa kaza daripada Abdul Malik Abdul Khan ibn Alwi Amal Faqih kaza wa kaza sampai asal Imam Ja'far Shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya tiadalah diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezeki dalam satu perkumpulan yang penuh keberkahan, yang telah memberikan segala kebutuhan zahiriyah ataupun batiniah kita. Salawat serta salam kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Allah wa rasulih, Allah Rabb Tuhan dan Nabi Muhammad SAW ini yang harus kita tanamkan di hati. Kenapa? Karena keridhaan Allah yang Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, daripadanya Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah gabul hajat kita, Allah berikan sehat afiah badan kita, Allah mudahkan segala urusan. Yang pertama Al-Fakir hormati Syarifuddin, mudah-mudahan Allah serafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Kang Farid dan kepada Mang Anda dan kepada antumah semua, mudah-mudahan digabul hajat, diberkahi, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, wabil khusus disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'il awal asyharu wulid al-Mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rabi'il awal itu bulan yang luar biasa. Kenapa? Karena asbab syahrul Rabi'il awal Allah jadikan as-sanah wasyahr wal ayyam was-sa'a wa daqaiq. Karena Allah jadikan itu tahun, Allah jadikan itu bulan, Allah jadikan itu hari, Allah jadikan itu jam dan detik, karena Rabi'il awal. Dan karena apa lagi, Bib? Karena yang fi waktu syahr, di sepertiga malam itu lahir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Dikatakan Ramadan hagguh ummah. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini, kita menjadi mulia, Allah berikan itu Ramadan, sehingga terus Syawal menjadi suci, fitrah. Segala kotoran selama sana setahun itu karena Ramadan 30 hari kita melaksanakan kewajiban puasa itu, Allah berikan hadiah, Allah berikan kemuliaan. Kesucian ini yang dikatakan Nabi Rasul Allah maksum. Bayangkan kalau kita punya dosa sekecil apa itu dosa, ketika dihisab kita akan merasa takut. Ini mengatakan dosa dihisab ini seram luar biasa, bukan orang sembarangan. Al-fakharil wujud,
Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim yang semagam dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani diriwayatkan. Kenapa kita terkadang hari demi hari ini seharus banyak taharus bernikmah, banyak kita ini beramal-amal baik daripada kita enggak mengapa-ngapain, mendingan kita banyak beramal-amal baik. Dan ini dekat Rabiul Awal, bulan ini akhir Safar. Begitu kita mengetahui kita segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini milik kita. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya, bahwasanya apa yang dilihat mata kepunyaan orang itu enggak bayar, asal kita taatilah wa rasul wa ulil amri. Enggak Allah tuntut segala macam asal kita soleh, mengerjakan yang 5 waktu setiap hari. Dan apa di saat nanti di akhirat, Syahr Rabiul Awal, bulan itu keberkahan. Dan siapa huwa wulid yang lahir fi Syahr Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal ini, Nabi Muhammad SAW ini, kita akankah melihat wajah Rasul? Syafaatul udmah yang dikatakan daripada mazhab kita Imam Muhammad bin Idris, Hujatul Islam Abu Hamid Al-Imam Syarif An-Nawawi. Begitu kita melihat zaman-zaman yang suatu saat nanti kita nggak akan melihat zaman ini lagi. Dan begitu pula kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Rasul. Suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hasanah, sebaik-baiknya. Dikatakan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Al-Insanul Kamil. Al-Insanul Kamil ini yang sempurna manusia. Seperti Al-Qutbil Habib Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Sayyid Maulid Simtud Durar. Kita melihat begitu sepasang itu di akhirat nanti, Al-Jannah wa Nar, surga dan neraka. Nah, kita melihat di dunia ini apa yang dilihat mata ini, yang dikatakan Abu Hamid Imam Ghazali, untuk kita selalu taharus bernikmah. Bahaya andai kata kita kufur nikmah, kurang bersyukur, kurang memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaquhu bashar, Rasulullah manusia Nabi, walakin huwa basyaru la kal bashar, dikatakan. Tapi bukan sekedar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Jadi Allah tentukan kita ini lahir dari seorang tua, terus sampai Nabi Allah Adam yang disebut Abul Bashar, daripada bapak semua manusia dari Nabi Allah Adam. Setiap waktu merasakan terus keberkahan, merasakan itu kelezatan, kesempurnaan. Yang dikatakan kamil itu sempurna. Al-Insanul Kamil, Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dikatakan Al-Insanul Kamil ini manusia yang sempurna, yang diriwayatkan sudah pernah ke langit ketiga, hampir ke langit keempat. Kekaramahan Sunan Gunung Jati. Begitu kita mengenali Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, ketika perjumpaannya dengan Rasul, dipanggil Habib Ali bin Muhammad ini, ya waladi Ali, wahai anakku Ali, karena zuriyah min abna Fatimah Az-Zahra binti Rasul Al-Batul, anak keturunan daripada Hasanain, Sayyidul Hasan sama Al-Husain, Ali ibn Muhammad ibn Husain ibn Abdullah ibn Syekh kaza wa kaza ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Habsi Mala Syaib. Dan terus diriwayatkan daripada keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syarif Hidayatullah kaza wa kaza daripada Abdul Malik Adamad Khan ibn Alwi Amal Faqih kaza wa kaza, sampai Imam Ja'far Sadiq, terus sampai Ali Zain Abdin As-Sajjad ibn Husain walad Fatimah ibn Husain ibn Ali walad Fatimah Az-Zahra binti Rasul Al-Batul. Dikatakan apa? Dikatakan kita melihat segala sesuatu ini karena penglihatan nadratu ilahiyah.
Allah yang memberikan pandangan. Ketika melihat cara memandang Nabi Muhammad SAW kepada wali-walinya Allah, kepada kita, Nabi SAW memberikan itu apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan kepada Nabi, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk rahmat kepada kita, termasuk kita bangsa manusia. Tanaman, tumbuhan, binatang, hayawan itu binatang, malaikat, wal jan itu malaikat Allah, dan jin yang gaib, malaikat itu gaib, jin itu gaib. Sampai disifatkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an ini kitab, tapi Al-Qur'an mukjizat Rasulullah. Anda beriman yang Allah katakan gak kelihatan, yang kita lihat di Al-Quran gak kelihatan, tapi nyata di saat apa? Dibutuhkan. Kenapa? Karena setiap waktu tahadus binikmah. Lisan dijaga dari segala macam sesuatu apa? Ucapan-ucapan, cacian, hinaan, ribah. Itu yang dikatakan seorang yang mengikuti akhlak Al-Karim, akhlakul karimah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasul, Nabi mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Wallahi demi Allah, surga haram andai kata ada sedikit kita sombong. Banyak diriwayatkan. Itu dikatakan orang yang bakhil, yang apa? Menyempitkan hatinya. Terus apalagi munfakin, munafik, nifak, orang yang ada nifak di hatinya. Idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Pengkhianat, ingkar janji, berbicara dia bohong. Udah. Naudzubillah, ada kadang mungkin pemborong kadzab. Udah pemborong, tukang ingkar janji, udah segala macam. Udah enggak pakai, udah sesekali terkadang. Semakin akhir zaman nanti, semakin zaman nanti akhir. Masya Allah, kisah Uwais Al-Qarni yang disebut itu salah satu wali abdal. Salah satu wali abdal, Uwais Al-Qarni. Dia ini, lau kana Uwais, kata Rasulullah, enggak ada seperti Uwais Al-Qarni. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali disuruh Nabi menemui Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu sudah dikatakan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Qutb ini, wali Allah Qutb, salah satu gurunya Habib Abdurrahman bin Susgaf di Pasuruan, punya guru beliau. Ayah daripada Hababah Nur, istri Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syah Abu Bakar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, apa dikatakan beliau? Di zaman, berarti ketika beliau hidup, abad sekarang ini. Bukan ngomongin abad kemarin, abad yang mana pusing kita nggak paham. Apa dikatakan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar? Bahwasanya andai di zaman kita nggak ada pegangan, nggak ada orang alim, nggak ada orang yang amanah, nggak ada orang yang bisa dipegang, ya nggak ada orang yang bisa dipegang omongannya, kayak janjinya, kayak segala macam, nggak khianat, atau disebut ini munafikun, atau nggak ada sudah orang yang apa yang pinter. Nggak ada orang yang alim, apa yang disebut semua yang kita lihat jahilun, orang-orang jahil. Ingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh ingat Rasulullah. Nggak seperti kita magamnya, nggak seperti kita orang-orang itu. Orang-orang itu faham akan dunia. Terkadang dia bisa berbicara dengan dunia. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani kata sallallahu alaihi wasallam, sultan aulia, rajanya walinya itu. Kalau kita mengharap melihat sesuatu yang gaib, segala sesuatu yang terbesit, tersirat, terbetik bahkan di hati kita ada di kekaramahan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirrahu. Kenapa? Karena ketentuan Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak, iya itu susah, enggak ada yang enggak buat walinya Allah. Terus ulamanya Allah. Ulamanya Allah yang dikatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi risalah an-nubuwah Nabi Muhammad SAW ini, segala yang kita semua ini dalam Ali Muhammad,
kita dalam keterangan keluarga Islam, kita dalam bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu apa? Yang ditakutkan taroka sholat, meninggalkan sholat. Yang ditakutkan apa? Enggak puasa di bulan Ramadan. Yang ditakutkan apa? Mulai ngerti-ngerti yang makruh. Terus yang subhat, akhir tergelincir. Merasakan apa? Lidah kita terkadang yang haram. Dari apa? Hasil usaha yang haram. Dari apa? Pendengaran hanya yang haram mendengar. Mata melihat yang haram. Melihat apa? Perkara segala sesuatu yang haram. Akhirnya apa? Lah kitalah menjadi orang yang ngerti sesuatu yang makruh. Ngerti sesuatu yang subhat. Ngerti terus akhirnya yang haram. Begitu kita melihat Nabi, malu kita. Wajah kita mungkin, keadaan kita nggak akan mampu melihat wajah nur. Cahaya yang bercahaya Rasulullah SAW yang ketika diriwayatkan ketika sahabat. Ketika di zaman sahabat hidup, nggak kuat sahabat memandang lama-lama wajah Nabi. Idza ru'u dzukirallah dikatakan. Jadi kalau kita melihat kiai-kiai, orang-orang saleh, kita teringat akan orang sebelumnya, orang-orang saleh, kiai-kiai zaman dahulu, sehingga kita mengingat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat habaib min abna Fatimah dzurriyyah Nabi, dia punya abah Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan pernah dilihat abahnya. Pernah lihat keberkahan abahnya. Habib Ali dilihat keberkahan abahnya Muhammad bin Husain. Sampai Nabi SAW melihat Hasanain. Hasan sama Al-Husain. Cucu kesayangan Nabi. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila melihat Sayyidina Hasan. Dikatakan kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, aku melihat pada Hasan anakmu ini mirip kakeknya Rasulullah SAW. Jadi kita ini di bulan Safar, dan apabila kita ngerti Allah jadikan bulan-bulan itu karena Nabi Muhammad berkah. Apabila kita ngerti rahmat Allah itu banyak, nggak terukur berkah. Tapi bagaimana cara kita ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihi, Allah Maha Sayang. Kita hanya disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Kita disuruh mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Itu derajat tinggi cinta ke Allah ini. Kalau kita kepengen mendapat cinta Allah, Nabi Muhammad disuruh yuhibbukumullah, terus diberikannya cinta. Disuruh kita mengikuti Nabi. Disuruh Nabi mengatakan dalam ayat itu, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah terus itu berikan kasihnya Allah. Diberi kita apa? Diberi kita kesenangan, keistiqomahan dalam ibadah. Terus dikatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan dosa. Allah hapus itu dosa. Bagaimana dihapus? Insya Allah lantaran kita ikuti Rasul, kita biasa salawat ke Nabi. Kalau kita ngikutin Rasulullah, kita sering baca maulid Nabi. Kalau kita terus cinta kepada Rasulullah, haram neraka. Yang di hati orang itu hidup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesesatan ini apa di saat kita jauh dari Rasul. Dekat ini safar akhir, kita dekat kepada Rabiul Awal. Begitu ini dikatakan ini bala bulan safar, apa? Kita mendekati Rabiul Awal. Rahmat Allah yang dikatakan Sayyid Profesor Dr. Muhammad Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Mafahim, apa? Allah jadikan bulan-bulan itu karena Rabiul Awal, karena yang lahir di bulan Rabiul Awal, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, banyak bersolawat ke Rasulullah. Tanda kita orang yang rajin ibadah, yang setelah yang wajib, yang sunah-sunah dikerjakan. Ini ahli takwa. Orang yang ngaku dia rajin ibadah, tapi ia nggak mengerjakan yang sunnah, kurang. Bahkan sepakat ulama ahlus sunnah, kalau kita melaksanakan yang wajib, kita nggak kerjakan yang sunnah, belum tentu aman ibadah kita. Kenapa? Banyak yang mengatakan, termasuk yang Al-Fakir baca itu dalam kitab Marakil Ubudiyah, Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, Matan Bidayatul Hidayah mengatakan apa?
nawafil ini, perintah sunnah ini yang akan menjadikan Allah berikan kecintaan kepada kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beruntung bersyukur kepada Allah dengan apa? Banyak bersolawat ke Rasulullah. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Banyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Baca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sunnah diwajibkan Nabi. Gak heran Habib, kenapa Syekh Abdul Rahman Adibai menghukumkan maulid ini wajib? Karena Nabi SAW yang sunnah diwajibkan sama Rasulullah. Kita nggak bisa kalau seperti Nabi. Tapi Syekh Abdul Rahman Adibai mengatakan membaca maulid ini karena wajib hukumnya. Kenapa? Dan memang dikatakan amrun, perintah Allah. Perintah Allah untuk kita mengikuti nawafil. Sunnah itu yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani untuk kita apa? Untuk kita atiur Rasul. Taat kepada Rasulullah, ini perintah Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Allah, azabnya Allah, hisabnya Allah. Hisabnya Allah ini enggak karuan. Hisabnya Allah enggak karuan. Itu yang dikatakan barzah itu Nabi enggak dikasih lihat Allah. Bukan Nabi nggak ngerti roh, bukan. Nabi Allah Isa itu yang apa? Diberikan mukjizat roh, menghidupkan yang mati. Allah terlalu cinta sayang kepada Nabi. Maka dikatakan ana habibullah, kata Rasulullah. Ana sayyidi waladi Adam, kata Nabi. Wala fakhar. Ketika itu sahabat ributkan. Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhillah, Musa Kalimullah. Datang Nabi datangin sahabat ini. Betul yang kau katakan Ibrahim Khalilullah. Benar yang kau katakan Isa Ruhillah. Benar yang kau katakan Musa Kalimullah. Ketahuilah ana habibullah, kata Nabi. Itu dalam satu hadis diriwayatkan. Terus Nabi katakan apa? Ana sayyidi waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu, pemimpin kita semua. Kita di bawah apa? Di bawah penjagaan Rasul. Kita disayang Rasul. Kenapa? Karena kita yang dekat kepada Nabi, yang menghidupkan sunnah Nabi. Apa sunnah Rasul itu? Kita fahami hadis Rasulullah. Belajar kepada orang yang ahli akan hadis-hadis Nabi. Tanya kepada Ki Sarif untuk apa? Untuk kita mengenali agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mendapat doa Rasul. Ijabah doanya wali, keramatnya wali. Ini ijabah doa Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Rasulullah yang apa dikatakan risalah an-nubuwah yang dibawa Nabi. Bukan kita yang kita ini bakal mengamis-ngamis minta pertolongan Rasulullah. Kita bakal menangis-nangis takut ketika melihat azab Allah. Dan Allah memberikan keterangan yang hak. Allah memberikan sudah. Bagaimana kita dalam hidup, bagaimana kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang khair, yang baik. Mudah-mudahan Allah akhirkan kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berlihatkan kepada kita wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.